seakan tulisan di kertas itu kayak skenario film aja. Jangan-jangan ada drama di balik batu, drama Wakanda yang ngalahin drama Korea. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Saat ini, jika ada berita KPK menggeledah rumah pejabat karena terkait kasus korupsi, kok saya rasanya biasa aja gitu ya. Walaupun digolongkan sebagai breaking news di semua media berita. Namun berita itu seakan nggak ada artinya. Apa teman-teman juga merasa seperti itu? Apalagi makin ke sini, KPK ini makin masuk angin. Sudah ada contohnya ya, kalau gratifikasi ke keluarga pejabat itu bisa jadi jalan masuk untuk penyelidikan kasus korupsi. Iya kan ada contohnya di kasus Rafael Alun. Namun, Kaisang dan Bobi lolos-lolos aja tuh ya. Bahkan yang jelas-jelas namanya disebut oleh saksi dalam persidangan, yakni isu Blok Medan, KPK juga nggak berkutik tuh ya. Yang ditangkap dan jadi tersangka malah Hasto terkait Harun Masiku. Tapi KPK sendiri nggak sanggup menemukan dan menangkap Harun Masiku. Kan jadi nggak masuk akal ya, di luar Nurul gitu ya. Dan sekarang yang barusan jadi breaking news adalah digeledahnya rumah Ridwan Kamil oleh KPK. Katanya sih terkait kasus dugaan korupsi dana iklan di Bank BJB. Saya baca di media Tempo ya, penyelidikan kasus korupsi itu oleh KPK sudah ada sejak bulan Agustus tahun lalu. Itu ada ya di Tempo berita lengkapnya. Artinya ini perlu digarisbawahi dan di bold ya. Artinya kan saat itu masih era pemerintahan Presiden Jokowi. Masa Pak Jokowi nggak tahu berita? Nggak mungkin kan? Sementara kemudian dalam Pilkada 2024 itu kan Pak Jokowi mengendorse Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Jelas-jelas Pak Jokowi waktu itu menyebut bahwa beliau mendukung Ridwan Kamil karena rekam jejak. Ini ya, saya ulangi lagi kata-katanya Pak Jokowi. Terus dalam pilkada ini, apa yang harus kita lakukan untuk beri keyakinan bagi kita agar masalah ini bisa diselesaikan? Jawaban saya, rekam jejak. Rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Saya ulang, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Itu perkataan Pak Jokowi di depan para relawan pada pertengahan November tahun lalu. Kalau seorang mantan presiden bisa ngomong dengan tegas kayak gitu, artinya sudah cek dan recheck dong kan? Rahasia partai aja tahu kok. Masa rahasia gubernur nggak tahu? Kan juga bisa ngecek ke KPK. Secara beberapa bulan sebelumnya, KPK itu sudah bersuara soal adanya kasus dugaan korupsi dana iklan di Bank BJB. Kalau sekarang sih tentu Pak Jokowi bilangnya nggak tahu. Dan juga mengaku sangat kaget. Kaget apa kaget sih? Seperti yang kerap disebut di medsos ya. Sekarang itu banyak yang nggak percaya dengan kata-kata bapaknya Gibran ini. Sudah kayak PKS dulu itu kan ya. Yang diucapkan apa, yang terjadi justru sebaliknya. Lalu netizen pun mengeluarkan screenshot dari berita lama ini ya. Padahal ini kan dari tahun 2020. Namun justru makin ke sini makin relevan ya. Oke, kembali ke Ridwan Kamil. Berhubung sudah pernah mendapat dukungan kuat dari Pak Jokowi waktu di Pilkada, maka rasanya kan aneh ya. Kalau kemudian Ridwan Kamil ini tiba-tiba terseret kasus yang berlangsung pada masa pemerintahan Presiden Jokowi sendiri. Kedua, saya kira kita bisa menyoroti ya bagaimana cara Ridwan Kamil menanggapi penggeledahan rumahnya itu. Kepada para awak media, Ridwan Kamil memberikan pernyataan tertulis. Itu ya dari media kumparan fotonya. Ada 3 poin pernyataan RK di kertas itu. RK membenarkan sudah didatangi KPK terkait perkara di Bank BJB, bahwa pihak Ridwan Kamil itu kooperatif, dan selanjutnya para awak media bisa menanyakan langsung katanya ke KPK. Pertanyaan saya, kenapa RK nggak sampaikan langsung aja ke pihak media?
Maksudnya ngomong langsung gitu ya. Itu kan pernyataan di kertas itu hanya 3 poin. Sangat generik dan sangat singkat. Masa sekelas Ridwan Kamil takut salah ngomong? Berdebat di pilkada kan bisa aja ya. Kenapa nggak diomongin langsung aja? Seakan tulisan di kertas itu kayak skenario film aja. Jangan-jangan ada drama di balik batu. Drama Wakanda yang ngalahin drama Korea. Itu saya nanya loh ya. Jangan-jangan apakah memang penggeledahan ini sekedar pengalihan isu? Banyak kemungkinan isu yang bisa jadi mau dialihkan dari perhatian publik ya. Misalnya perkaranya Pak Hasto, di mana timbulnya perkara itu kan dalam bocor alus Tempo pernah disinggung soal kurir coklat dan kaitannya dengan pemecatan Pak Jokowi dan keluarga oleh PDIP. Itu ya referensi dari media Tempo. Bisa juga untuk menutupi ketidakmampuan KPK sendiri melacak keberadaan Harun Masiku. Ya kan? Isu lain adalah soal laporan dugaan korupsi keluarga Jokowi yang sudah banyak masuk ke KPK. Namun tidak ada satupun yang diproses. Ini juga banyak beritanya di media ya. Di media sekelas Kompas pun ada. Bahwa tidak ada tindak lanjut dari KPK itu kan jadi di luar Nurul ya. Sama aja dengan kasus dugaan gratifikasi private jet adiknya Gibran, Kaisang kan. Di keluarganya Rafael Alun, hubungan keluarga bisa dipakai untuk mengungkap kasus korupsi atau gratifikasi. Lah kok di keluarga Jokowi itu nggak dipakai? Makanya di berita media muncul pernyataan seorang pengamat bahwa tidak sulit bagi KPK untuk mengusut dugaan korupsi Jokowi dan keluarga jika ada kemauan ya. Jika ada kemauan dari KPK sendiri, masa mesti nunggu laporan dari Pak Hasto? Laporan yang sudah masuk kan udah banyak. Kenapa yang sudah ada itu malah nggak ditindaklanjuti? Logikanya kan begitu ya. Makanya kita malah nggak kaget ketika Pak Jokowi bilang kaget. Sebagai rakyat, saya sih terus terang sudah dilanda krisis kepercayaan ya terhadap keluarga mantan ini. Omongannya aja terbukti beda-beda, ya kan? Kemarin A, sekarang B. Terus nanti misalkan ya, Ridwan Kamil akhirnya menjadi tersangka. Apa kabar dengan puluhan pasangan pemimpin daerah yang sudah di-endorse Pak Jokowi di pilkada kemarin? Apa nggak jadi senjata makan tuan itu jadinya? Yang di-endorse ternyata terlibat perkara korupsi. Namun kalau kemudian nama Ridwan Kamil menghilang dari kasus itu, kayak Khofifah itu modelnya ya, kan jadi malah terbukti bahwa penggeledahan itu sekedar pengalihan isu belaka atau drama. Makin nggak percaya dong publik sama KPK, kasus kok bisa timbul tenggelam. Yang rakyat nggak ada kerugiannya malah digenjot, dipercepat jadi tersangka. Seperti kasus Pak Hasto. Ngomongin KPK memang perlu energi lebih ini ya. Di luar Nurul dan bikin nggak habis fikri. Bikin ikutan masuk angin kitanya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.